Sampai hari ini Komisi B tidak pernah dilibatkan dalam rangka sosialisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Waalaikumsalam. saya di channel Sandasan. Kali ini akan ngerasani banyak hal tentang Bangkalan dan segala macamnya. Kebetulan hari ini saya mengundang seorang legislator dari Dapil 1. Dapil 1. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam. Kanda. Dinda Fathur Rosi dari Partai Demokrat ya. Demokrat di Bangkalan dapat berapa, Dinda? Untuk periode ini kita yang sebelumnya 6 kursi Sekarang? jadi 5. Oh, kurang satu ya. Dapil mana yang nggak dapat sekarang? Dapil Tanah Merah Murni. Oh, Tanah Bunda yang nggak dapat. Kalau di Bangkalan tetap dapat kan? Alhamdulillah. Artinya kepercayaan masyarakat Bangkalan Dapil 1 yang notabene sebagai wilayah pemilih rasional gitu ya, masih tetap memberikan kepercayaan kepada Dinda. Amin. Terbukti terpilih lagi kan gitu. Ini buktinya. Sekarang di komisi berapa, Dinda? Untuk periode ini saya diberi kesempatan oleh partai melalui fraksi pindah ke Komisi B. Komisi B. Yang sebelumnya saya ditugaskan di Komisi A. Periode sebelumnya 5 tahun Komisi A. Komisi A Sekarang Komisi B. Komisi B. Komisi A itu kalau nggak salah tentang masalah hukum dan pemerintahan. Komisi B mengenai masalah keuangan ya. Perekonomian, keuangan dan pertanian, perikanan. Bicara masalah pertanian, gimana Dinda di Bangkalan ini? Jadi begitu kita masuk ke Komisi B, karena memang kita ini masih baru, kita masih 1 tahun berada di Komisi B, dan untuk kebijakan pemerintah 5 tahun kemarin kita memang kurang begitu paham. Tapi karena latar belakang kami adalah keluarga petani, secara garis besar kita bisa sedikit paham. Cuman begini, Bahkan merasakan kan gitu ya, mau namanya anaknya petani. merasakan Iya, kita gimana, hidup dari bertani. Iya, memang. iya. Gimana Dinda? Kalau kita bisa membandingkan, petani di Bangkalan ini masih kalah dengan petani di Pulau Jawa. Dari sisi pendapatan di Bangkalan ini masih hasil pertanian di Kabupaten Bangkalan ini masih berkisar 5-6 ton per hektar. Oh, per hektarnya. Sementara di Pulau Jawa ini sudah bisa mencapai 8-10 ton Itu perhitungan dari hasil per hektarnya. per hektar. Berarti ada problem pengolahan Dinda ya. Ada problem Cara pengolahan cara ya? bertani yang dimana masyarakat Bangkalan ini masih menganut pola lama konvensional gitu ya. 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 Masyarakat masyarakat yang bertani di Bangkalan ini masih didominasi oleh Zaman dulu, pola-pola zaman dulu ya. kaum tua. Sementara di Pulau Jawa ini sudah banyak muncul petani-petani milenial. Ya. Itu yang jadi pembeda. Intinya perkembangan pertanian di Pulau Jawa itu lebih lebih ramah gitu ya untuk menerima. Tapi untuk di Bangkalan karena memang masyarakat petani macam orang-orang tua yang muda-muda banyak keluar kan gitu kan, sehingga perkembangan pertanian itu masih belum sepenuhnya ditangkap oleh masyarakat petani di Bangkalan. Atau memang itu gara-gara memang lemahnya pemerintah Bangkalan dalam hal ini adalah pertanian untuk mensosialisasikan tentang masalah ilmu-ilmu pertanian yang baru, Dinda. Saya rasa kalau pemerintah dalam hal ini memberikan bantuan terhadap petani, tiap tahun kita bisa melihat di Dinas Pertanian itu banyak bantuan-bantuan yang diberikan kepada petani. Tetapi kembali lagi kurang begitu pahamnya masyarakat untuk mengakses hasil dari teknologi pertanian itu sendiri. Seperti contoh misalnya, setiap tahun di Kabupaten Bangkalan ini memberikan bantuan bibit jagung hibrida kepada seluruh masyarakat petani. Kelompok-kelompok tani ya. Ya, tetapi bantuan ini tidak semuanya dimanfaatkan oleh masyarakat. Kok bisa, Dinda ya? Karena sebagian masyarakat ini menilai
jagung hibrida ini tidak lebih baik dengan jagung lokal. Oh, ada semacam kepercayaan masyarakat Ya. Madura bahwa kapasitas dan kualitas itu masih lebih baik jagung Madura gitu Jagung ya. Madura. Itu namanya Dinda, apa istilahnya kalau itu ya? Fanatik ya. Fanatik. Fanatik Masih terhadap. fanatik. Sebetulnya menurut Dinda yang hibrida ini lebih produksinya lebih bagus di pasar dan segala macamnya ya. Kalau hasil produksinya lebih banyak, tapi harga memang lebih murah. Oh gitu. Jadi Tetapi- kualitasnya memang lebih bagus jagung Madura. Lebih bagus jagung Madura, tapi dari hasil produksi 2 kali lipat lebih banyak jagung hibrida. Jadi yang menjadi salah satu kendala menurut Dinda adalah fanatiknya masyarakat petani Madura terhadap bibit-bibit baru yang itu menjadi bagian dari program pembinaan dari pemerintah gitu ya Dinda ya. Bukan karena terbatasnya sosialisasi atau memang tidak adanya sosialisasi dan pembinaan dari penyuluh-penyuluh tani atau yang lain, tidak ya Dinda ya? Tidak. Memang masyarakatnya sendiri yang banyak yang nggak mau gitu ya. Ya, karena fanatik tadi itu ya. Fanatik. Itu dalam konteks pertanian. Atau ada hal lain tentang masalah pertanian karena Komisi B yang mau disampaikan oleh Dinda tentang masalah pertanian. Kalau tidak salah ada keputusan Dirjen yang sempat dibaca tadi itu ada program pusat yang harus dilaksanakan di seluruh Indonesia. Apa itu Dinda? Jadi begini Om, bahwasannya mulai 1 September ini seluruh petani di Pulau Jawa khususnya ini dalam rangka mendapatkan pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani. Program itu memang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat mulai tahun 2017. 2017 ya? 2017. Tapi setelah itu seolah-olah program ini hanya wacana. Kemudian muncul tiba-tiba dalam 1-2 bulan ini kebijakan itu berlaku mulai 1 September ini. Seperti sekarang? Ya, 2020. 2020. Berarti sekarang tanggal 28 sekarang ya? 28. Ya berarti 1 bulan ini mestinya sudah bisa dilaksanakan. Sudah. Yang Dinda lihat, Dinda perhatikan di Bangkalan bagaimana itu? Sudah berjalan apa enggak? Yang melaksanakan sosialisasi ini mestinya memang dinas terkait, dalam hal ini dinas pertanian. Tetapi sampai hari ini sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pertanian kami menilai ini masih kurang maksimal. Belum maksimal ya. Dan yang kedua, dalam rangka kebijakan ini pemerintah pusat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam hal ini dengan Bank BNI. Tetapi kami menilai mestinya sebagai pihak ketiga Bank BNI ini pun juga punya tugas yang sama dalam rangka Proaktif gitu ya. Proaktif mensosialisasikan kartu tani ini kepada masyarakat. Oh berarti itu pakai pihak ketiga, artinya para petani itu nanti mendapatkan kartu itu dari BNI. Ya. Gitu. Dan sampai hari ini pernah dengar atau pernah melihat atau pernah menghadiri tentang sosialisasi program ini Dinda di Komisi B? Sampai hari ini Komisi B tidak pernah dilibatkan dalam rangka sosialisasi. Sehingga kami menilai karena kami tidak dilibatkan, kami merasa dinas terkait mampu untuk melaksanakan itu. Atau jangan-jangan memang belum sama sekali dilaksanakan? Sudah ya? Sudah. Tapi Bangkalan masih belum. Bangkalan sudah, tapi kurang maksimal. Oh kurang maksimal. Berarti itu setiap petani akan mendapatkan kartu? Setiap petani harus punya kartu. Karena kalau tidak punya kartu tidak bisa mengakses subsidi itu ya? Iya. Ini perbankan yang dilibatkan oleh pemerintah pusat. Saya merasa begini Om, kalau saat ini masih belum ada gejolak yang cukup signifikan karena saat ini kita masih dalam posisi musim kemarau. Kemarau dan pandemi. Enggak. Lagi. Kalau petani tidak ada pandemi Om. Oh gitu ya. Ketika musim hujan mereka harus iya. punya kewajiban untuk menanam. Tapi kami merasa nantinya pada saat musim tanam yang namanya petani ini Om tidak mau tahu dengan regulasi yang ada di atas. Intinya petani ketika musim tanam tugas mereka hanya menanam
tumbuh-tumbuhan yang mereka inginkan. Kemudian pada saat musim pupuk, mereka harus mendapatkan Saat pupuk. membutuhkan pupuk, Mereka harus mendapatkan pupuk. Itu saja yang diharapkan. artinya begini, Dinda mempunyai prediksi kalau program ini tidak segera untuk direalisasikan dan disosialisasikan, dan masyarakat tidak mempunyai kartu tani itu, ada potensial ada gejolak kalau sudah Ada gejolak. sudah masuk musim Musim tanam tanam, gitu iya. ya. Karena beralihnya pola untuk mendapatkan pupuk subsidi itu harus pakai kartu sekarang. Harus pakai kartu. Pastinya nanti kalau masyarakat masih belum mendapatkan itu akan kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi, kan begitu Dinda ya. Nah ini memang harus diantisipasi Dinda. Mestinya Komisi B dalam konteks ini tidak diam kalau sudah dipahami bahwa program ini betul-betul akan dilaksanakan di Indonesia dan juga di Bangkalan. Mestinya ini harus proaktif Dinda, biar tidak sampai ada gejolak nanti. Kita Komisi B akan meminta kepada Bupati untuk segera mengambil langkah-langkah taktis, karena kami yakin dari data yang kami punya 67.000 petani yang saat ini masuk ke ERDKK Kabupaten Bangkalan, dan semuanya ini sampai hari ini belum tercover dengan kartu tani. Oleh karenanya kita akan mendorong Bupati untuk mencari win-win solution agar supaya tidak terjadi gejolak di kemudian hari. Ini bisa dikatakan persoalan serius kalau tidak segera untuk ditangani, Pak, gitu. Ya. Karena apalagi mayoritas masyarakat Bangkalan itu adalah masyarakat petani. Lah, kesadaran dan bukan kesadaran, tapi mengertinya Komisi B terhadap pentingnya masalah ini juga menjadi penting untuk segera didorong, Dinda, menurut saya. Kan begitu, Dinda? Masa mau didiamkan? Kita sudah berkali-kali memanggil dinas terkait. Bahkan minggu kemarin kita sudah melakukan rapat dengan Dinas Pertanian, tetapi yang disampaikan oleh Dinas Pertanian bahwasanya mereka seolah-olah, kalau menurut saya pribadi, yakin bahwasanya mereka mampu untuk melaksanakan itu. Gitu. Dengan sisa waktu ke masa tanam sudah sekarang kan sudah mungkin 1-2 bulan lagi kan? Iya. Sudah masuk masa tanam. Ini mampu gitu ya? Kalau yang disampaikan mereka bahwasanya sampai hari ini tidak butuh kita. Berarti mampu ya, kesimpulan dari Komisi B mampu untuk merealisasikan itu. Bangkalan kan selalu mampu begitu, Dina, ketika bicara. Sejak dulu memang begitu, kayaknya sesuatu itu gampang semua gitu. Tapi kenyataannya setelah masuk waktu pada saatnya ternyata tidak ada, kan sering begitu yang terjadi, kan gitu di Bangkalan kan sering begitu. Makanya dari sekarang kita sudah siap-siap untuk menerima kedatangan para petani. Gitu. Iya. Mestinya juga Pak Bupati juga harus turun tangan juga kan, karena masyarakat Bangkalan ini mayoritas adalah petani. Iya. Ini adalah kebutuhan pokok yang harus untuk dipastikan tetap bisa diakses oleh para petani. Oke Dinda, salah satu dari program visi misi Pak Bupati itu memang untuk membantu petani, termasuk dengan pemasarannya dan segala macamnya itu yang sempat dijanjikan dulu waktu kampanye, bahkan juga sempat dipresentasikan di kantor dewan waktu itu. Lah, mestinya karena memang ini adalah salah satu janjinya Pak Bupati juga tidak boleh tidak boleh menyepelekan juga, kan begitu Dinda. Sama dengan Pak Bupati menjanjikan gaji kepada guru Madin itu kan seolah-olah itu kan luar biasa, seolah-olah diperhatikan bener kan gitu kan. Dalam konteks ini Dinda sebagai Komisi B ada nggak kesamaan dalam memperhatikan untuk melaksanakan program dan janji Pak Bupati tentang masalah ini, Dinda, selama 2 tahun kepemerintahan Pak Bupati sekarang? Dari sisi pertanian kita melihat ada beberapa daerah memang yang sudah dibina oleh Pak Bupati dalam rangka meningkatkan hasil pertanian, karena tahun kemarin sempat ada panen raya jagung hibrida di salah satu kecamatan di Kabupaten Bangkalan.
Tetapi karena memang untuk tahun 2020 ini kita semua elemen masyarakat ini fokus terhadap penanganan dan pencegahan COVID, kami berharap di tahun 2021 nantinya Pak Bupati lebih intens untuk melihat, mendengar lebih serius dekat, ya, lebih dekat, serius, ya. lebih serius. Nggak, pertanyaan saya gini, Dah. Kalau masalah urusan program janji Pak Bupati tentang masalah guru maden, guru ngaji dan semacamnya itu setiap tahun kan sering dibahas, sering di apa namanya, di publik sering dibahas dan segala macamnya, termasuk elit-elit Bangkalan kan sering juga membahas itu. Itu kan masuk di ranah Komisi D ya, Dah. Komisi D. Kalau urusan pertanian dan semacamnya kan di Komisi B. Komisi D. Kedua program pokok janji ini adalah sama-sama dijanjikan oleh Pak Bupati waktu kampanye. Posisinya sama, statusnya sama, kualitasnya sama, kan gitu kan. Kelasnya sama, sama-sama janji yang ingin juga mau dipenuhi oleh Pak Bupati selama 5 tahun. Selama 2 tahun ini pemerintah Pak Bupati antara janji yang ke Guru Maden dengan ke pertanian ini sama nggak, Dina? Kalau 2 tahun Bupati ini kita di Komisi B hanya kebagian 1 tahunnya, karena Gitu ya? saya di Komisi B baru 1 tahun. Oh gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian menginjak bulan ke-4, bulan ke-5 kita di Komisi B kita sudah ketemu dengan COVID ini. Dan kita tahu bahwasannya semua anggaran yang ada di dinas-dinas ini semuanya Banyak kena COVID ya. harus terpotong dengan Direlokasi ya, dialokasi untuk penanganan COVID ini. direfokusi. Nah, Dewan kan harus memastikan bahwa setiap janji Pak Bupati dalam waktu kampanye dulu kan harus juga bagaimana itu bisa dicapai. Harus itu. Nah, selama ini yang sering kita dengar, selama ini yang sering kita perdebatkan, kalau ada sedikit pun kesalahan tentang masalah guru maden dalam pencairannya dan namanya itu akan ramai gitu. Tapi ketika bicara masalah pertanian, yang notabene menurut Dinda adalah Bangkalan yang adalah mayoritas masyarakat petani, janji terhadap program pertanian ini kayaknya tidak menjadi sesuatu isu yang seksi untuk dibicarakan baik oleh elit ataupun dengan yang lain. Dinda merasakan nggak itu? Petani ini begini, petani ini tidak begitu berharap bantuan yang nampak dari masyarakat sebenarnya. Yang diharapkan oleh petani adalah mereka bisa bertani secara nyaman dan aman. Dan bisa dengan mudah untuk mendapatkan pupuk gitu ya? Iya. Itu sudah cukup Sudah sebetulnya. cukup bagi mereka. Kalaupun toh ada bantuan yang mereka mengamini itu. Jadi Dinda akan mengatakan dengan kata lain bahwa masyarakat petani itu qanaah sebetulnya, tidak sama dengan yang lain gitu Tidak ya. sama dengan yang Makanya lain. meskipun tidak sama perlakuannya dalam pelaksanaan janji-janji Pak Bupati di sektor pendidikan dan sektor pertanian, masyarakat tidak mau tidak rame karena qanaahnya ini. Tapi semestinya sebagai anggota dewan kan harus sama ini, Dinda. Kan harus sama juga kelas dan gironya pemerintah daerah untuk bagaimana memastikan program dan kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan benar dan juga sama. Mestinya kan begitu, Dinda. Kalau sebelumnya banyak bantuan-bantuan dari pemerintah daerah ini terkait dengan alat-alat pertanian, terus bibit, itu banyak. Tetapi di 2020 ini memang hampir boleh dikatakan sangat minim. Karena semua kegiatan anggaran itu memang terkena refocusing untuk penanganan COVID. Ya. Janjinya tidak hanya Dinda, tidak hanya tentang masalah memberikan bantuan, tapi membantu untuk memasarkan hasil produksi tani. Itu tercatat dalam 26 janji program Pak Bupati. Dan yang saya pastikan, yang saya ingin tanyakan lebih tegas itu sebetulnya begini. Kalau urusan masalah gaji guru maden dari penganggarannya, realisasinya dan segala macamnya itu, kalau ada sesuatu yang keliru di situ akan ramai. Publik juga akan secara otomatis melakukan protes atau melakukan pokoknya ramisan-rasan di warung-warung kopi. Iya. Ya. Sangat beda dengan program kegiatan tentang pertanian. Nyaris senyap, Dinda. Bahkan nyaris banyak yang tidak tahu. Meskipun itu sama-sama dijanjikan Pak Bupati. Ini saya cuma nanyakan kepada Dinda sebagai Komisi B, mestinya kan harus sama dong. Artinya pemerintah daerah dalam
melaksanakan janjinya program kegiatannya terhadap semua elemen. Kalau Dinda tadi menjawabnya kan masyarakat petani karena qanaah, makanya tidak terlalu ramai ketika mungkin itu ya, minimal Komisi B yang harus tidak qanaah. Kalau hasil pertanian untuk petani, kita tahu bahwasannya hasil pertanian yang ada di masyarakat ini tidak pernah sampai menjadi sesuatu yang akan menimbulkan masalah ketika pasar tradisional ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya kemarin pada saat pandemi ada wacana dari pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk membuka pasar ini dengan sistem ganjil genap. Kita memang tidak setuju dengan itu. Karena pada akhirnya perekonomian di masyarakat ini akan terganggu. Selama pasar itu masih dibuka, saya rasa hasil pertanian itu akan berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi dalam hal ini Bapak Bupati juga mestinya mendorong petani itu untuk menjadi petani yang kreatif, sehingga menghasilkan produk pertanian yang tidak hanya produk pertanian saja, tapi sampai ke olahan gitu ya. Ya, akhirnya petani ini bisa menciptakan hasil pertanian unggul, dan itu bisa dipasarkan di pasar-pasar yang modern. Dan income-nya tidak pasti akan lebih banyak daripada menjual hasil pertanian secara serta-merta kan itu. Kalau diolah dulu itu akan mempunyai nilai lebih itu dari yang sebenarnya itu. Dan itu sebetulnya bagian dari janji Pak Bupati, Dinda. Itu termasuk memasarkan hasil olahannya itu janjinya ada di situ anunya. Nggak, maksud saya selanjutnya itu meskipun masyarakat petaninya qanaah, dan saya juga setuju itu, dan saya juga merasakan itu memang tidak pernah ramai meskipun tidak dapat bantuan, tidak pernah ramai meskipun janji-janjinya masih belum dirasakan gitu, qanaah gitu kan. Tapi Komisi B jangan qanaah lah, ini harus dipastikan didorong terus ini. Minimal Dinas Pertaniannya lewat Pak Bupati untuk bagaimana apa yang sudah dirancang itu bisa dilaksanakan dengan maksimal dan bermanfaat terhadap masyarakat kan gitu, Dinda. Kalau dibiarkan hanya qanaah, gak maju-maju, Dinda, nanti, Dinda. Kita dalam rangka saat ini masih baru memulai. Artinya industri pertanian di Bangkalan ini sudah menuju ke arah industri pertanian yang maju seperti pulau-pulau Jawa. Mengarah ya? Mengarah. Artinya sudah ada starting gitu ya? Iya. Artinya petani saat ini untuk bisa mengolah lahan pertaniannya sudah jarang kita lihat petani di Bangkalan ini menggunakan hewan ternak. Pakai hand traktor gitu ya? Pakai hand traktor, itu sebagai salah satu contoh. Kemudian di sekeliling kita ini sekarang sudah terlihat ketika musim panen sudah banyak alat-alat modern yang bisa memudahkan petani untuk memanen hasil pertaniannya. Tidak pakai pas itu ya? Iya. Apa yuk? Sudah pakai kombain sekarang. Wah, itu Komisi B bener berarti sudah tahu kombain. Berarti Komisi B bener. Artinya Komisi A-nya sudah mulai ini. Karena sudah ada istilah kombain, terus masalah alsintan yang lain-lain gitu ya. Kalau di Komisi A dulu kenapa saya halo? Ada ke Pakun kan? Ayo wis lho. Kalau di Komisi A dulu kita sering minta masukan ke Om Aliman, karena Om Aliman merupakan salah satu mentor saya di Komisi A. Karena memang saya jujur, saya ini tidak punya latar belakang pendidikan yang cukup mumpuni gitu loh. waktu itu. Tahu sekarang kan sudah belajar di lapangan, belajar langsung kan sekarang. Alhamdulillah. Artinya tentang masalah titik-titik yang penting untuk diawasi, titik-titik yang penting untuk diperhatikan kan sudah banyak yang tahu di kan. Bimbingan Aliman ini tentunya. Nah, ini kan Komisi B. Ini juga jarang diceritakan, jarang dibahas, juga jarang menjadi persoalan dianggap menjadi persoalan yang serius oleh banyak orang, meskipun ini sebetulnya adalah persoalan yang serius, Dinda. Dari Dinda sebagai Komisi B sekarang ini juga harus didorong bagaimana ini menjadi perhatian lebih dari pemerintah pusat juga pada masyarakat, karena petani pun meskipun qanaah sama
kelasnya sama, haknya dengan para guru madin yang lain-lain sama Dinda sebetulnya. Jadi nanti menurut saya Dinda juga harus mendorong agar program-program pertanian ini juga menjadi prioritas dong di Bangkalan. Paling tidak program pemerintah ini nantinya tepat sasaran. Mungkin itu dulu yang akan kita awasi dengan ketat gitu ya. Karena selama ini banyak bantuan-bantuan itu kurang tepat sasaran. Sehingga ketika bantuan ini kurang tepat sasaran, itu kurang bermanfaat terhadap masyarakat. Ada penyalahgunaan di bawah gitu ya. Salah satunya. Di samping juga yang secara formal yang berhak untuk menerima adalah kelompok-kelompok petani yang itu saja gitu kan yang terjadi. Makanya itu juga menjadi salah satu titik steering dari perhatian Dinda ya. Iya. Karena itu dirasakan, karena Dinda kan anak petani, artinya merasakan dan juga melihat kan ada semacam kekurangan pasan, ada semacam bantuan itu banyak yang juga yang tidak tepat sasaran meskipun tidak semuanya. Tidak kan semuanya. gitu, ya. Itu ada kan gitu kan. Itu yang akan menjadi titik sorot dari Komisi B gitu ya. Komisi B nantinya. Wah, ini luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat Dinda. Dan itu jangan sampai selesai di forum ini, insya Allah itu akan ditindaklanjuti di forum RDP di Komisi B Dinda ya. Oke Dinda, luar biasa, mudah-mudahan mudah-mudahan rencana dan apa yang sudah diperhatikan, sudah dilihat, dicermati itu bisa nanti melahirkan sebuah program yang bisa dilaksanakan di Bangkalan. Kalau ini terjadi antara ternak dan pertanian itu saling menjadi suatu sistem yang terintegrasi, maka secara ekonomi masyarakat petani akan lebih sedikit biaya produksinya gitu ya. Itu yang diinginkan dalam pikirannya Dinda. Kebetulan sekarang di Komisi B dan itu cukup berpeluang besar kalau itu didorong oleh Dinda. Oke Dinda, silakan kalau memang ada hal yang lebih penting untuk disampaikan kepada publik petani di Bangkalan khususnya tentang masalah pertanian, kartu tani dan segala macamnya tadi, silakan Dinda biar itu segera untuk direalisasikan Dinda. Terima kasih. Karena memang kartu tani ini bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, ini merupakan kebijakan dari pusat. Kami berharap seluruh elemen masyarakat di Bangkalan, khususnya pemangku jabatan di Bangkalan, mulai dari Pak Bupati, Dinas Pertanian, bahkan bahkan camat dan kepala desa juga ikut ambil bagian dalam rangka mensosialisasikan kartu tani ini. Karena tanpa bantuan dari kepala desa, saya yakin ini akan menjadi bom waktu di Kabupaten Bangkalan di musim tanam nanti gitu ya. Oke itu Dinda ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat dan penting untuk dipahami, penting untuk diperhatikan dan penting untuk dicermati oleh pihak-pihak terkait khususnya pemerintah Kabupaten Bangkalan. Kartu tani ini adalah hak masyarakat petani. Jangan biarkan ini sampai masuk ke musim tanam, karena ini menurut penglihatan dan dari Dinda Fathur Rosi di Komisi B berpotensi untuk ada gejolak besar di masyarakat petani, karena masyarakat petani akan kesulitan untuk mengakses pupuk yang bersubsidi. Kan pemerintah pusat sudah merubah pola pendistribusian pupuk bersubsidi. Demikian dari saya, subhanallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.